Halo Akmil. 104,3 FM Radio Tidak Radionya Generasi Terpelajar 2022 Make Your Dream Come True. Sampai ya kita di hari Rabu sahabat Tidar. Ini mohon maaf sekali yang kemarin hari Senin ini nungguin Halo Akmil. Nah hari ini kita ubah ya ke hari Rabu karena Akademi Militernya lagi sibuk-sibuk banget minggu-minggu ini. Dan seperti biasa untuk yang penasaran seperti apa kabar terbaru, kabar terkini hingga profil para pejabat Akademi Militer, kita akan kupas semuanya 1 jam ke depan sampai ke jam 11 siang nanti di Halo Akmil. Senang banget pagi hari ini Iqbal sudah kedatangan kembali satu pejabat Akademi Militer yang baru 3 bulan ya merasakan kembali hawa-hawa Magelang, bertemu dengan para taruna, sedikit flashback mengingat dulu ketika masih ditempa di Kesatrian Akademi Militer, sekarang menempa para taruna. Kita datangkan ke Radio Tidar pagi hari ini Kolonel Infantri Nugroho Dwi Hermawan selaku Kepala Departemen Militer Umum Akademi Militer. Selamat pagi Pak Nugroho. Selamat pagi Mas. Oke, gimana Bapak, sehat? Alhamdulillah kabar sehat Mas. Oke, lulusan Akademi Militer tahun 92 ini Pak ya? Ya betul. Ya ini bintang-bintang sudah terlihat. Oke baik, dan Pak Nugroho pagi hari ini akan menjawab semuanya sahabat Tidar tentang apa itu Departemen Militer Umum. Yang ini ternyata salah satu departemen yang melatih para taruna, utamanya sebagai seorang tentara nasional Indonesia, TNI Angkatan Darat. Ini pelajarannya banyak banget ini di Departemen Militer Umum ya Pak ya? Betul Mas. Oke, tapi kita nanti akan bahas, kita perkenalan dulu dengan siapa Kolonel Infantri Nugroho Dwi Hermawan. Mungkin Bapak boleh kenalan dulu ke sahabat Tidar di rumah dan yang juga lagi mendengarkan kita via streaming di Instagram Radio Tidar, di Instagram Live dan juga radiotidar.com ini Pak. Oke. Baik, terima kasih Mas. Para sahabat Tidar sekalian, kami memperkenalkan diri, saya Kolonel Infantri Nugroho. Saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Pengetahuan Militer Umum atau disingkat KD Pemilum. Saya lulusan dari Akmil tahun 1992. Dan saat ini menjabat di Kepala Departemen. Kami baru 3 bulan, tapi kami juga berusaha bahwa Akmil ini merupakan pendidikan milik kita bersama. Ya kebetulan juga infanteri udah ibaratnya tahu banget lah ya tentang militer umum ya, ibaratnya emang udah bidangnya begitu Pak. Mungkin boleh diceritakan lulusan Akademi Militer tahun 92, setelah dinyatakan lulus begitu Pak, Prasetya Perwira, kemana aja ini Bapak sampai akhirnya bisa kembali lagi ke Akademi Militer? Oke Mas, jadi waktu itu sebelumnya kita cerita ke belakang dulu. Waktu itu kita di SMA itu dulu ada namanya guru BP atau bimbingan penyuluhan, yaitu para siswa dulu waktu sering di konseling. Kalau sekarang guru BK atau bimbingan konseling, ditanya besok kalau lulus SMA mau kemana gitu. Semua siswa ditanya, waktu saya tanya saya ingin masuk taruna. Makanya dari guru BP ya, kalau kamu pengen masuk taruna kamu harus rajin belajar, kamu harus olahraga, kemudian jangan rokok, jauhi narkoba dan sebagainya. Makanya setelah itu tahun 89 waktu itu belum lulus SMA tetapi sudah dibuka, kita mendaftar tingkat daerah kami lulus, kemudian sambil menunggu kelulusan waktu itu 89 saya lulus, kemudian baru dikirim ke Magelang. Itu kita seleksi lagi di Magelang, mulai dari fisik, kemudian akademik, psikologi, jadi semua kita laksanakan semua. Memang seru kalau kita lagi seleksi itu, ketemu dengan teman-teman yang satu Indonesia ya Pak ya? Betul. Kalau Bapak izin dari mana Bapak asalnya? Kalau kami asal dari kota kecil sebenarnya, dari Jawa Tengah, tepatnya di kota Lasem, Kabupaten Rembang. Lasem Rembang Pak ya? Kecil sekali, kalau sering orang dikenal dengan Pecinan Lama atau di daerah Lasem itu. Daerah penghasil ini ya Pak ya? Garam, terasi dan garam ya, terasi Lasem itu enak sekali. Dari kota kecil Lasem akhirnya bisa melangkah menuju Akademi Militer. Masih ingat nggak Pak dulu persiapan dari Pak Nugroho kecil itu agar bisa masuk ke Akmil itu seperti apa Pak dulu? Saat dulu memang waktu SMA sering orang tua saya nyampaikan, kalau kamu mau masuk ini kau siapkan dirimu sendiri. Makanya dulu saya kalau dulu masih belum ada angkot, kita kalau sekolah nyepeda. Jadi SMP sepeda, kemudian ke SMA juga sepeda, waktu jaraknya kurang lebih
9 kilo dari rumah ke sekolah. Udah latihan fisik terus ya berarti ya zaman Tanpa dulu sadar, ya. tanpa sadar karena sukanya sepeda, Iya. kemudian ikut kegiatan kepramukaan dan sebagainya, sehingga lama-lama fisik terlatih. Kita siapkan itu, kemudian juga kita lebih banyak sama temen, kita ada saingan-saingan kalau olahraga. Oke, Iya. kita duluan mana sampai, itu tanpa kita sadari ternyata itu membentuk kita fisik yang bagus. Fisiknya udah kuat dulu karena latihan fisik tiap hari tanpa sadar. Kemudian untuk akademik apakah juga seperti apa dulu Bapak Kalau dulu persiapannya? kita akademik, ya kita dulu sering beli buku, dulu ada namanya buku Ganesha atau apa itu yang tebal itu. Iya. Kita sering baca-baca di situ. Kalau sehingga saat kita belajar itu, karena memang materi akademik itu tidak jauh dari materi-materi yang diajarkan waktu kita SMA. Jadi dengan kita belajar itu kita akan paham betul materi-materi. Kedua kan ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada fisika dan sebagainya. Dan ini bisa membuktikan ya bahwa dari daerah pun juga tetap bisa sama berkesempatan untuk menjadi taruna akademi militer ya Pak ya. Sama, semua tergantung kemauan dan tekad. Iya. Seleksinya gimana Pak dulu Pak zaman-zaman? Kalau sekarang kan ngelihat taruna tuh aduh kayak berat banget ya kalau mau seleksi akmil gitu. Kalau Bapak sendiri mengalami salah satu fase terberat sekali daftar, 2 kali daftar atau Saya gimana? sekali daftar. Sekali daftar langsung masuk ya Pak ya dulu? Waktu itu sistemnya kan sistem gugur dulu. Jadi pertama setelah kita daftar administrasi ke Ajendam, kemudian dicek administrasinya, kalau memenuhi syarat lanjut, kemudian tes kesehatan kalau memang dia saat itu cek mata buta warna, saya itu juga langsung Gugur Pak ya. Jadi gugurnya bukan ngikuti semua tapi per item saya gugur. Jadi dulu ada beberapa gelombang, waktu satu gelombang itu waktu itu kalau nggak salah sekitar 200 orang satu gelombang. Jadi gugur dari kesehatan tinggal berapa, dinyatakan lulus, besoknya kita ikut JAS. JAS pun juga sistem gugur. Jadi dulu sama sekarang lebih berat dulu malah Pak ya? Mungkin. Iya, zaman kalau kita ngelihat yang sekarang tuh karena dulu ibaratnya persiapannya kan tidak sejelas yang sekarang ya Pak ya. Sekarang lebih paham karena bisa lihat di Google, bisa lihat di YouTube dan sebagainya. Kemudian juga sekarang dari Angkatan Darat itu juga memberikan kesempatan untuk para pemuda bisa merapat ke Jasdam, ke Jasrem untuk ikut latihan. Iya, paling nggak kisi-kisinya udah diberikan dulu ya. Kalau zaman dulu tapi secara fisik malah lebih terbantu karena kalau anak zaman sekarang mana ada sih Pak yang naik sepeda ke sekolah gitu, nggak ada ya Pak ya. Dulu kita pun nonton bioskop Misbar, ada bus Misbar itu di kecamatan jalan kaki 5 kilo nggak terasa. Nah itu, kalau zaman sekarang aduh ini taruna yang jalan kaki aja jarang sekarang ya Pak ya. Sekarang udah dekat udah angkot. Baik, kemudian 4 tahun di Akademi Militer ya Pak ya dulu? 3 tahun. Oh 3 tahun, dulu masih 3 tahun. Ya. 1 tahun sarcap. Oke, itu gimana Pak dulu? Bapak melihat ketika Bapak mengalami jadi taruna dan sekarang Bapak melihat kegiatan para taruna hari-hari. Adakah perbedaan? Kalau kegiatannya itu sebenarnya hampir sama kegiatannya. Cuma saat ini taruna memang dituntut akan lebih karena memang situasinya berbeda. Kalau dulu kan kita materi-materi yang dulu sama sekarang kan beda. Sekarang taruna sekarang lebih cepat karena lebih pintar karena dia cari referensi tinggal satu klik. Oh iya betul. Ada internet udah kebuka semua ya. Dulu kita harus menulis dan sebagainya. Kalau sekarang dia referensi lebih banyak, mungkin juga lebih pintar, juga mungkin visinya juga lebih baik dan sebagainya. Kemudian setelah lulus 92, ini pengalaman keliling Indonesia-nya seperti apa Pak? Katanya begitu keluar Akmil tuh udah pasti akan keliling Indonesia, tapi dengan amanah yang lebih berat gitu pastinya Pak. Ya, jadi kalau kita di Akmil ini setelah lulus itu memang enak sekali menurut saya karena kita bisa melihat Indonesia ini secara gratis. Betul. Saya setelah lulus dari Akmil, kemudian saya sarcap karena cabang infanteri, sarcapnya di Bandung. Betul. Kemudian setelah lulus sarcap, saya dapat penugasan pertama di Kodam 2 Sriwijaya. Kemudian di Sriwijaya pun di Palembang kemudian ya, saya pernah di Lahat, Sumatera Utara, terus masih di Sumatera Selatan itu Pak ya? Ya, di Lampung. Di Lampung di situ mulai jadi Danton, Danki sama Pasi. Kemudian habis itu pindah ke Jawa Timur. Jawa Timur di Rindam. Kemudian di Rindam, kemudian sebagai Kasiopdik Rindam, kemudian pindah ke batalion
batalion singkatan, terus waktu itu ada pembentukan Battalion Raider. Yang 10 batalion itu saya ikut di situ. Yang pertama. Kemudian habis batalion saya jadi Kasdim di Surabaya Timur. Setelah itu pindah lagi ke Udayana, tepatnya Bali. di Mataram. Oh, di Mataram ya. Jadi Kaseporem, kemudian pindah ke Bali jadi Dandim, jadi Wadarindam, terus kemudian pindah lagi ke Sulawesi Selatan, ke Makassar, ke Rindam juga. Kemudian pindah ke Bandung sebagai Paban Kurikulum Pendidikan yang ya mengurusi kurikulum pendidikan yang ada di Angkatan Darat. Kemudian baru pindah ke sini. Dengar-dengar juga pernah ke luar negeri nih Pak, Timur katanya Pak. Iya, dulu masih masa Indonesia lalu. ya. Masa lalu. Itu juga pernah merasakan juga ya. Masa lalu. Dan itu ibaratnya pengalamannya banyak sekali dari kecabangan infanteri yang bisa dibilang ini kecabangan primadona katanya. Taruna kalau nggak masuk infanteri itu katanya, aduh bukan goal banget gitu Pak. Emang se primadona itukah kecabangan infanteri Pak? Dulu kita masuk infanteri itu kepengen tugas, karena kalau infanteri itu kesempatan tugas keluar itu banyak. Dulu kan tugas-tugas, karena battle kita banyak, juga kita waktu itu kita masuk infanteri biar bisa tugas ke Timur-Timur. Waktu itu kita cita seperti itu, ke Timur-Timur, tugasnya 2 kali ke Timur-Timur, ya. Kemudian tugas ke Irian juga pernah. Bapak pernah ke Irian juga ya? Kemudian ke Aceh juga pernah. Dan itu memang sebegitu membanggakannya infanteri ya Pak ya dibanding kecabangan yang lain ya Pak ya? Kebanggaan seorang tentara ini kalau diberikan kesempatan bertugas. Baik, menarik sekali ya perbincangan pagi hari ini. Kita baru opening mengenal lebih dekat dengan Kepala Departemen Militer Umum Akademi Militer Kolonel Infanteri Nugroho Dwi Hermawan. Kita belum bahas kerjaan di dalam Pak, nanti kita akan jeda sejenak ya. Habis ini untuk sahabat yang masih bertanya apa itu kegiatan Departemen Militer Umum Akademi Militer, seperti apa membina para taruna agar mahir begitu ya dalam hal militer umum, silakan bisa layangkan pertanyaannya di WhatsApp 087808989430 atau bisa DM kita di Instagram Live @radiotidar.fm. Halo Akmil akan segera kembali, tetap di Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. Halo Akmil. 4,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. 2022 make your dream come true. Halo Akmil, masih bersama dengan Kepala Departemen Militer Umum Akademi Militer Kolonel Infanteri Nugroho Dwi Hermawan. Terima kasih untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Banyak yang kepo ternyata nih Pak sama Bapak pagi hari ini ya, karena militer umum ini bisa dibilang salah satu yang paling ya emang tujuan taruna masuk ke Akmil tuh untuk dilatih secara kemiliteran begitu ya, tapi ternyata tidak hanya itu dan memang berbeda ya Pak ya. Zaman sekarang tuh kayak dituntut lebih ke sarjana terapan pertahanannya itu yang lebih ketat ya Pak ya, karena sekarang ini penugasan lebih banyak, salah satu OMSP Mas. Jadi OMSP itu kayak bencana alam itu kita harus turun situ, makanya materi-materi tutorial juga sangat penting selain materi-materi tempur itu. Dan kemarin juga banyak yang gagal fokus Pak ketika kita posting kegiatan taruna ketika Praja Bakti di Kaloran Temanggung. Ada yang melihat taruna memegang pacul Pak ya. Kaget, taruna diajarin macul juga ternyata di Akademi Militer ya. Itu salah satu bentuk kemanunggalan TNI dengan rakyat, emang dilatih dari dini ya Pak. Betul. Memang untuk taruna ini harus bisa, karena salah satu tugas kita yang saya bilang tadi ada UMSP, Operasi Militer Selain Perang. Itu salah satunya kita bisa membantu masyarakat apabila saat kena bencana alam. Kita juga taruna juga harus bisa semuanya. Diajarin juga teknologi tepat guna, juga diajari bagaimana cara membuat minyak, kemudian cara mencangkul, cara menanam. Cuma itu bukan masuk dalam materi pelajaran, tetapi itu di luar materi pelajaran, tetapi dia akan diajarin seperti itu. Namanya di sana ada dikenal dengan bimbingan pengasuhan atau BIMSU. Jadi tidak dalam materi pelajarannya. Dan kemarin juga mendapatkan apresiasi juga dari masyarakat bahwasanya wah taruna masa kini tetap bisa nyesrawung dengan warga, itu mereka tuh beneran kaget dan bangga begitu dengan taruna Akademi Militer. Kita sedikit membahas lagi dengan Pak Nugroho tadi seperti dijelaskan, setelah lulus 92 kemudian lebih banyak di Sumatera Selatan, kemudian Lampung, Jawa Timur, kemudian Mataram, Bali, Makassar, Aceh, Timur Timur, Papua.
Sekarang kembali lagi ke rumah bisa dibilang yang 4 tahun, 3 tahun dulu ya Pak ya? 3 tahun 3 dulu. tahun, kemudian ditinggalkan setelah 92. 30 tahun kemudian 30 tahun baru masuk lagi. Masuk Ini sini, ya. gimana Pak rasanya dipanggil lagi sama rumah untuk mengurus rumah nih? Tentunya kita juga senang dan bangga bahwa kita ya ke sini minimal bisa menularkan pengalaman-pengalaman pada para taruna sehingga nanti akan bisa jadikan bekal dia setelah lulus nanti, karena memang para taruna ini pun nanti akan disebar juga ke seluruh Indonesia. Betul. Banyak pengalaman masing-masing daerah ini berbeda-beda. Dengan adanya pengalaman dari seniornya, dari A, B, daerah A, daerah B, ini diharapkan taruna pun nanti sudah sedikit paham tentang daerah yang akan ditempati nantinya saat dia mendapatkan penugasan ke sana. Oke, setelah lulus dari 92, pernah ke Magelang lagi nggak Pak? Dulu? Belum pernah. Nah, berarti kan 30 tahun ya Pak ya? Sekarang ini. Lihat Magelang lagi, masih ingat nggak dulu Bapak kalau pesiar kemana nih? Dan sekarang seperti apa Magelang versi Bapak? Ya. Sekarang kalau saya lihat Magelang, wah kemajuan sangat pesat. Dulu waktu saya masih di sini masih ada namanya Biskup, ada 2 dulu. Bayeman Teter sama Magelang Teter. Betul. Nah, kalau Bayeman itu terus sekarang pun udah nggak ada, saya lihat di sini udah nggak ada. Terus dulu tidak ada namanya KFC, ada namanya McD. Sekarang sudah. Dulu kalau jajan kemana Pak? Kita kalau dulu ada kantin Manunggal itu yang sekarang lapangan golf itu udah ada kantin. Kesana itu kantin Manunggal, kita jajan di sana. Kemudian juga dulu ada namanya Toko Beni. Kita juga sering beli roti di sana dulu kalau makan di sana. Masih ingat sama gelanggang remaja nggak Pak? Sekarang udah nggak ada ya. Dulu tuh ibaratnya saya sebagai warga sipil apa ya, ngelihat taruna tuh ya itu dulu ke gelanggang remaja, kemudian yang sebelahnya itu ada tempat kalau taruna latihan. Kita sering banget pakai juga zaman saya kecil, yang ada yang ngegantung, yang kayak merayap-rayap. Yang sekarang di sebelah Nasution kalau nggak salah daerah situ. Dulu kan namanya lapangan tempat latihan drill teknis dulu. Itu dulu zaman saya kecil mainnya ke situ Pak. Rame itu dulu. Kemudian ketemu dengan taruna, betapa taruna ini kalau jalan dari sini kemudian ke arah alun-alun itu masih jalan juga ya Pak dulu ya. Jalan. Itu gagah-gagah sekali dan beneran salah satu strategi branding Akademi Militer biar pada masuk taruna. Berarti banyak sekali perubahan ya Pak ya setelah 30 tahun meninggalkan rumah untuk mengabdi ke Ibu Pertiwi, sekarang balik lagi 3 bulan. Sudah ada strategi apa Pak untuk bidang kemiliteran sendiri? Ya, kita saat ini di departemen juga kita sudah sering mengevaluasi apa yang pelajaran-pelajaran sudah diberikan nanti, bagaimana hasilnya. Kalau kurang bisa dicerna oleh taruna, apa yang harus kita lakukan berikutnya. Yang jelas kita perbanyak materi-materi praktek, karena materi-materi praktek ini ya yang mudah dipahami daripada materi teori, karena memang taruna ini sebenarnya kan jenis pendidikan vokasi, keahlian. Nah, kalau keahlian itu 70% harus praktek, karena kalau yang 30% baru teori. Makanya materi-materi seperti itu yang kita berikan. Apabila masih dalam pelajaran masih dianggap masih kurang paham, itu akan diberikan namanya bimbingan pengasuhan, sehingga taruna benar-benar paham apa yang dia kerjakan, apa yang dia terima. Tapi ngomongin tentang Departemen Militer Umum, ini mungkin boleh dijelaskan Pak tupoksinya, kemudian lingkup tugas kewenangannya itu seperti apa Pak? Baik Mas, untuk Departemen Militer Pengetahuan Militer Umum ini sebelum saya jelaskan bahwa kita mengacu pada tugas pokok Akmil. Akmil ini punya tugas pokok adalah menyelenggarakan pendidikan pertama perwira sukarela Mas. Jadi Akmil ini termasuk sukarela, bukan wajib tapi sukarela, karena mendaftar dengan keikhlasan dari masing-masing para pemuda-pemudi itu. Sukarela untuk masuk menjadi perwira TNI Angkatan Darat. Sukarela tapi idaman Pak, kalau anak-anak sekarang tuh udah semakin cinta tanah air. Kalau nggak jadi, apalagi tadi yang beberapa taruna yang siaran pun udah masuk ke Akademi Militer, nggak infanteri aja masih dalam hati kecilnya, aduh, gitu. Terus kemudian di Akmil ini, Orgas Akmil itu kan dibagi-bagi, ada namanya unsur pimpinan, ada unsur pembantu pimpinan, ada unsur pelayanan, dan unsur pelaksana. Nah kita ini Departemen Militer Umum ini
ini termasuk dalam unsur pelaksana kegiatan-kegiatan sebidangnya, karena memang departemen ada 7 departemen yang masing-masing departemen ini mempunyai tugas masing-masing. Kita salah satu departemen pengetahuan militer umum ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan di bidang materi pengetahuan militer umum. Sedangkan tugas kewajiban kita sebagai Kadep Pemilu yang pertama kita menyelenggarakan proses pendidikan pada materi pengetahuan militer umum. Ini meliputi ada pengetahuan militer umum sendiri, yaitu pengetahuan dan metode binter yang kemarin aplikasinya waktu Prajabakti di Temanggung, di Kaloran dan Kandangan. Kemudian juga ada pengetahuan dasar Intel atau PAM, kemudian ada CMI. CMI penting, ini adalah cara memberikan instruksi, karena nanti para taruna saat lulus dia jadi danton, dia bisa memberikan instruksi yang benar kepada anggotanya. Kemudian juga ada long malap, ini pertolongan pertama di lapangan kalau ada luka-luka, jatuh dan sebagainya sebelum diangkut ke lebih lanjut, dia bisa memberikan pertolongan pertama di lapangan. Kemudian ada materi setap. Materi setap ini meliputi ada materi sistem pembinaan latihan, kemudian ada teknik penyelenggaraan latihan. Ini biasanya kita gunakan ada menembak, bagaimana teknik cara menyelenggarakan, kemudian UTP atau uji terampil peruangan, bagaimana cara melaksanakan itu ada di Nigarlat. Kemudian ada evaluasi dan laporan latihan, kemudian ada juga latihan peta model medan. Ini peta dulu, model medan, sehingga nanti dia akan berlanjut, karena di kita terkenal dengan latihan bertahap, bertingkat dan berlanjut. Kemudian ada materi UTP umum dan jabatan serta dinas staf. Dinas staf ini dari 1 sampai 6. Kemudian ada juga satu lagi Mas, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Adalah itu juga termasuk di militer umum ya? Ini ya militer umum, ini bahasa Inggris taruna jago-jago. Kalau zaman sekarang ya. Programnya dia harus ikut debat, ikut seminar dengan bahasa Inggris, maka ini sering dikirim ke luar negeri dan sebagainya. Berarti kalau Departemen Militer Umum ini kelasnya besar ya Pak ya, karena semua kecabangan belajarnya sama berarti? Ya, kalau militer umum ini semuanya hampir sama, menerima semua. Menerima semua ya. Kecabangan ini kan ada 13 kecabangan kalau nggak salah, ini yang saat ini dididik, harusnya kan ada 15 kecabangan. Kesehatan tidak ada. Kemudian apa yang membedakan Departemen Militer Umum dengan tadi ada militer dasar, ada taktik, itu kalau yang membedakan itu apa sih Pak? Yang membedakan sebenarnya kan materinya Mas. Dari materi masing-masing departemen ini berbeda-beda. Kalau militer dasar itu cenderung dia materi-materi dasar keprajuritan, seperti bagaimana menembak, membuat sumur perkubuan, kemudian bagaimana merayap, bagaimana menjungkir, mengguling. Itu yang dasar ya Pak ya? Itu. Jadi materi-materi yang sifatnya dia dasar prajuritan, yang awal-awal kita ini seperti itu dia akan diberikan. Kemudian ini gimana Pak? Dulu ketika ibaratnya ilmu-ilmu keilmuan tentang Departemen Militer Umum zamannya Bapak nih dengan yang sekarang, apakah sama atau sudah ada banyak inovasi nih Pak? Sudah banyak sekali perubahan, karena memang kan ilmu ini kan selalu berkembang. Betul. Diikuti dengan perkembangan yang ada. Kalau dulu memang secara umum hampir sama, tapi sekarang lebih lengkap. Jadi kalau dulu mungkin kita hanya dapatnya 3, sekarang bisa 5 diberikan, karena memang lebih lengkap dari sekarang. Karena memang tuntutan ke depan ini lebih banyak begitu Pak ya. Tadi mungkin evaluasi Pak dari kegiatan kemarin, tadi Bapak sempat menginformasikan bahwa Departemen Militer Umum ini kan melakukan kayak semacam memberikan pembekalan untuk persiapan latihan Pramuka Yuda sampai dengan Prajabakti. Evaluasi dari kegiatan kemarin Pak, yang Bapak lihat dari para taruna sendiri terkait kegiatan yang kaitannya ada militer umum ini Pak. Kalau kemarin kegiatan khususnya ini Prajabakti ya. Iya betul. Prajabakti kemarin kalau lihat sambutan masyarakat benar-benar welcome. Bahkan kalau bisa lagi. Betul. Karena kemanunggalannya tuh udah terlihat sekali begitu Pak ya. Nanti pun ke depan rencana juga nanti biar lebih manunggal lagi untuk taruna pun juga nanti kalau bisa itu juga akan tidur bersama-sama masyarakat. Jadi masyarakat nanti masa apa
taruna juga makan di situ. Jadi untuk uang makannya dialokasikan ke warga gitu Pak ya. Ke warga, nanti warga masak apa dia ikut juga makan di situ. Rencana ke depan akan mungkin lebih gitu, biar lebih semakin dekat dengan masyarakat. Karena memang kita ini kan milik rakyat, betul, bukan milik siapa saja, milik rakyat. Asal dari rakyat ya kita rakyat, makin dekat dengan rakyat. Karena memang ya intinya kita kan kegiatan TER ini untuk kemanunggalan TNI rakyat, Mas. Oke, itu 1 minggu tapi beneran berkesan sekali bagi masyarakat, dan 1 minggu untuk para taruna benar-benar mengaplikasikan keilmuan dari Departemen Militer Umum ini ya Pak ya berarti. Betul, jadi dia mengaplikasikan yang ilmu didapat ini, bagaimana dia melaksanakan metode binter, Mas. Jadi metode binter ini salah satunya itu ada 3 nih kan. Pertama Komsos, kemudian komunikasi sosial, bakti TNI, kemudian yang terakhir adalah Bintahwil. Komsos ini, komisi sosial ini masyarakat dan dengan taruna saat kerja itu bisa saling interaksi, komunikasi. Di situ juga taruna bisa menjelaskan bagaimana sih di taruna itu, bagaimana cara masuk taruna. Masyarakat bisa tanya langsung ke taruna dengan saat sambil kerja, mungkin sambil ngobrol-ngobrol saat istirahat kerja dan sebagainya, itu bisa nanya langsung. Jadi situ juga sangat efektif untuk kita promosi masuk taruna. Kalau dulu ingat nggak Pak, dulu ketika Praja Bakti zamannya Bapak kemana waktu itu? Saya kalau nggak salah di Kaloran juga dulu. Kaloran juga ya, memang dulu tempat latihan ya? Bergabung. Dulu ada namanya Widayuda, jadi satu rangkaian cerita kita seolah-olah kita ini perang. Setelah perang kita bisa mukul mundur musuh, karena daerah itu kan rusak akibat perang. Betul. Kita melaksanakan pengendalian kerusakan daerah. Jadi kita karya bakti situ, biar daerah yang tadi hancur dari perang bisa kita perbaiki, pemulihan, ekonomi masyarakat kembali seperti semula. Itu dulu skenario seperti itu, digabung dengan perang. Kalau sekarang kan dipisah Pak ya, Widayuda sendiri, Praja Bakti sendiri ya. Oke, menarik sekali, dan kemarin juga dapat respon yang positif juga dari masyarakat, bahkan dari Temanggung juga WhatsApp ke Radio Tidar, kapan taruna siaran mengucapin terima kasih. Bahkan beliau sebut nama waktu itu, sebut nama taruna yang baik hati sekali. Katanya anaknya lagi sakit, dibantu diobatin, dibawa ke puskesmas, dibopong, dan tarunanya anak yang sakit nggak mau pulang sama ibunya, maunya sama tarunanya. Segitu namanya Pak? Cinta sayangnya. Betul. Dan ini kemarin juga kita nunggu Pak Nurul kapan ini taruna siaran ya? Ini kayak materi Praja Bakti ini banyak sekali cerita yang mau dibagi. Terima kasih sekali lagi untuk Kolonel Infanteri Nugroho Dwi Hermawan. Ini seru sekali ya, ternyata jabatan Kepala Departemen Militer Umum ini kayak jabatan yang bapak banget ya Pak ya, hubungannya sama kemiliteran, pendidikan juga ya. Banyak hubungan dengan masyarakat juga, betul. Ada materi tutorialnya itu. Oke, dan nanti kita akan menjawab lagi pertanyaan yang sudah dikirimin sama sahabat Tidar nih. Beberapa udah ada yang nanya Pak. Nanti kita akan kembali lagi sahabat Tidar, kita jeda terlebih dahulu. Jangan lupa live siaran kita bisa dilihat di Instagram Live @radio_tidar_fm, dan nanti juga kita akan upload ulang di YouTube channelnya Radio Tidar, Radio Tidar FM Magelang 94. Halo Akmil. Sesi terakhir di Halo Akmil, kita masih juga siaran live di Instagram Live @Radio Tidar FM. Terima kasih sekali untuk sahabat Tidar yang sudah mengirimkan beberapa pertanyaan. Halo Akmil pagi hari ini seru sekali sahabat Tidar, masih bersama dengan Kolonel Infanteri Nugroho Dwi Hermawan selaku Kadep Milum, Kepala Departemen Militer Umum Akademi Militer. Masih semangat Pak? Nah ini siap-siap loh ini Pak. Di kepo-kepo dari sahabat Tidar ini langsung akan saya sampaikan, dan boleh dijawab langsung ya. Yang pertama ini ada Avandi, perbedaan taruna angkatan Bapak sama sekarang apa tuh? Masih ingat nggak kenakalan-kenakalan zaman Bapak jadi taruna? Kalau jelas, kalau namanya anak muda pasti ada kenakalan. Dulu kita punya pengalaman waktu masuk taruna, kemudian masuk pendidikan. Saya punya pengalaman waktu itu sering kan. Namanya taruna kadang-kadang kalau malam itu kan lapar ini. Lapar karena kan makannya harus teratur nih. Betul. Makan pagi, makan siang, makan malam teratur lah. Kita malam-malam itu kan kadang sampai tengah malam belajar itu lapar. Kita istilahnya dulu ada istilah merembes. Merembes itu kita keluar dari Akmil pelan-pelan ke kampung sebelah untuk cari makanan. Waktu itu saya pengalaman sama ini sekarang Dedik gitu. Dulu dia diajak kita ini waktu itu kita Pak Sony ya Pak ya? Iya Pak Sony itu. Pak Sony selamat pagi, mungkin lagi mendengarkan. Dulu
jalan, waktu keluar, nasibnya lagi jelek waktu itu. Kita keluar, loncat pagar, tahu-tahu kan ada alarm steering. Memang kan kita kadang ada alarm steering itu. Tiba-tiba semua lampu mati semua, lonceng teng 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 teng. Wah, kita lagi di luar ini. Langsung buru-buru masuk ke dalam. Masuk ke dalam, ya namanya masuk ke dalam, di situ udah ada senior di situ. Kita ketangkap. Nah, biasa kalau ketangkap tentara biasa ya kadang-kadang suruh jungkir, suruh guling dan sebagainya. Tapi itu jadi pengalaman setelah kita lulus, ada ceritanya. Tapi kalau kita nggak punya kenakalan itu kayaknya sepi-sepi aja itu. Tapi meskipun nakal pun di dalam kan asasi asuh Pak ya. Jadi kan tujuannya untuk semakin mendekatkan dan indisipliner lah yang jelas, jangan sampai. Kalau zaman sekarang kata taruna kalau kayak gitu nembok Pak namanya. Nembok. Nembok. Istilah baru ini. Iya. Jadi mungkin ada kedekatan emosional juga dengan Kalibaben Pak. Wah. Dulu Kalibaben ini memang banyak kenangan itu. Dulu kita kalau waktu orientasi Mas, orientasi dulu kan di sana ada namanya gedung Lili Rohli namanya. Betul. Dulu kita di belakang itu, kita berbiak situ. Kalibaben dulu masih kotor. Kalau sekarang dulu kok pernah kotor Pak. Kalau sekarang bersih banget. Sekarang bersih, dulu kotor. Dulu kan ya semua barang-barang yang ini di situ semua. Kalau pokoknya direndam situ, kita keluar dari rendaman itu ya baunya nggak karu-karuan. Kalau sekarang udah wangi, bersih, makanya saya kaget tuh. Nggak wangi sih tapi bersih. Bahkan Taruni juga sempat bilang katanya kalau sebulan aja nggak ke Kalibaben, lumpurnya itu katanya menghaluskan kulit katanya kalau Taruni sempat bilang. Ada lagi dari Irfan, penempatan tugas paling mengesankan di mana? Cerita dong yang waktu ke Timur. Oh ya, kalau di Timur saya 2 kali nih ke Timur. Sebenarnya tugas di mana-mana mengesankan karena masing-masing wilayah punya tipologi karakteristik yang berbeda. Betul. Kita punya pengaruh beda. Di Timur kita 2 kali di sana. Yang pertama saya tahun 97 ke sana. Waktu itu saya tergabung dalam Kompi Pemburu. Dulu adanya Kompi Pemburu Raja Wali. Itu tahun berapa Pak itu Pak? Tahun berapa itu? Tahun 1997. Oh 97. Berarti emang waktu masa-masa itu ya? Ya masih rame-rame 97 saya ke sana. Waktu itu kita tergabung dengan Kompi Pemburu. Waktu itu yang dibentuk di Batu Jajar. Kita ada berangkat ke Timur sama ke Irian. Saya berangkat ke Timur. Kemudian 98 saya pulang. Terus berangkat lagi ikut Satgas Batalion Teritorial. 1000 orang. Waktu itu saya bagi kasopnya. Itu orang tua gimana Pak? Waktu dikirim ke tempat yang panas gitu kan? Kebetulan orang tua ini tentara. Bapak saya udah tentara, ya seorang bintara, jadi malah dia senang udah. Malah senang ya. Harus hati-hati di sana karena bapak saya juga dulu pernah Timur tahun 75, 76, 77 di sana ya. Iya. Soalnya saya pernah wawancara di Prasetya Perwira ketemu sama orang tua taruna. Berharapnya jangan yang jauh-jauh gitu. Nah ini kan ibaratnya dikirim ke tempat yang panas, nah itu perasaan orang tua ketika tahu gitu seperti apa zaman dulu. Tapi karena mungkin backgroundnya sama ya Pak, jadi aman ya. Dia tahu kan sebenarnya kita di Timur di pendudukan dimanapun sebenarnya sama saja. Cuma tinggal kewaspadaan ini, kemudian masing-masing harus saling mengingatkan. Betul. Kadang-kadang yang jadi masalah kalau kita berjalan sendiri, nah itu yang bermasalah. Memang harus mendengarkan apa kata perintah dan juga koordinasi. Mengikuti aturan yang ada. Ini mungkin juga terjawab ya untuk Bapak Ibu yang mungkin ini ada yang mendengarkan Pak pasti ya. Putra-putrinya sedang ada di Akademi Militer, kemudian nah itu ketika Prasetya Perwira pasti jawabannya jangan sampai ke ini jauh-jauh gitu. Tidak perlu takut Bapak Ibu, semuanya sudah terkondisi. Ini Bapak berarti 5 tahun setelah lulus di tempat panas aman sampai sekarang Pak ya. Apalagi kalau penugasan di luar kan kita tahu Indonesia sama dengan gratis. Saya tahu Bali, di Bali pun tempat-tempat wisata di Bali bisa makanan Bali, kemudian di Mataram, di Sulawesi, semuanya punya kondisi yang berbeda, tapi mengesankan semua. Kita tahu adat istiadat dan sebagainya. Daripada kita duduk di tempat, kalau tentara kan bisa kemana-mana. Gitu. Irfan terjawab ya kalau misalkan masuk ke Akmil ikut ini Pak Nugroho nih ya. Pak, ini sebelum kita pamit mungkin pesan dari Bapak sendiri. Dulu berarti mencoba masuk tahun 89 ya. Kemudian ini untuk calon-calon taruna Akademi Militer yang sekarang mungkin sedang persiapan, sudah ada mimpi jadi Tentara Nasional Indonesia, sudah punya mimpi jadi taruna.
persiapan apa, mungkin pesan-pesan dari Bapak sebagai mantan taruna dulu ya. Oke, untuk para pemuda-pemudi, ya, harapan kami ya siapkan diri Anda untuk mengikuti seleksi taruna. Sebenarnya seleksi ini tidak susah, tidak mudah, tapi juga sulit apabila kita tidak menyiapkan dirinya. Kita siapkan diri kita dari awal, khususnya ya minimal SMA kelas 2 kita udah siap, fisik udah siap. Fisik udah siap, udah latihan lari, apalagi sekarang udah di Kodim, di Korem, di Kodam, itu ada JAS, bisa ke situ. Yang di Magelang pun bisa latihan di Akmil, apalagi Akmil itu hari Sabtu juga boleh masuk itu. Iya, sekarang pasar Sabtu udah bisa ya Pak ya. Boleh masuk sambil olahraga. Di situ ada banyak sarananya, pull up, banyak sarana untuk lari. Itu bisa dimanfaatkan untuk menjaga fisik. Sekaligus di situ bisa tanya-tanya dengan anggota yang ada di Akmil apa yang persiapkan. Yang jelas kita nyiapkan diri kita mulai dari kesehatan kita rutin ngecek kesehatan kita sebelum tes. Betul. Kemudian kita juga menyiapkan psikologi kita. Sekarang ada buku-buku psikologi juga banyak, bisa belajar dan sebagainya, sehingga saat hari hanya bertempur munisi kita udah siap semua. Jangan sampai nanti bertempur kita masuk tetapi kalah ranking. Kadang-kadang kita kalah ranking saja masuk, tapi karena yang dibatasi alokasinya ya kita memenuhi syarat, tapi karena kalah alokasi ranking ya jadinya nggak masuk. Makanya harus kita benar-benar semaksimal mungkin untuk menyiapkan diri kita, baik mental, fisik, akademik, psikologi. Betul. Semuanya harus kita siapkan. Oke, ini mungkin yang kemarin juga belum lolos ya, ini bulan Januari biasanya ada mulai pendaftaran online-nya ya. Oke, jadi untuk sahabat Tidar bisa persiapannya dari sekarang, mana tahu bisa jadi the next Kolonel Infanteri Nugroho Dwi Hermawan ini ya. Terima kasih sekali lagi buat Pak Nugroho sudah mampir ke Radio Tidar Pak. Terima kasih Mas, sama-sama. Sukses selalu untuk Departemen Militer Umum Akademi Militer. Terima kasih sudah memberikan pencerahan kepada sahabat Tidar. Dan segini dulu sahabat Tidar untuk Halo Akmil edisi kali ini. Jangan lupa simak Halo Akmil setiap hari Senin dari jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Iqbal pamit, Suara Adita Karya, Radio Tidar, sampai jumpa. 94,3 FM, Radio Tidar.